Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah Aljabar Linier. Materi pada video ini diambil dari buku Aljabar karangan Wono Setiabudi dan Irawati. Selanjutnya kita akan membahas tentang lemma yang berkaitan dengan bebas linier. Yang pertama adalah lemma 1.2. Misalkan V suatu ruang vektor dan himpunan V1, V2 sampai Vn bergantung linier di V, maka terdapat J di antara 1 sampai N sedemikian hingga Vj merupakan kombinasi linier dari V1, V2 sampai Vj-1, Vj+1 sampai Vn. Oke, kita akan buktikan. Nah, ini adalah buktinya. Karena V1 sampai Vn itu bergantung linier, maka terdapat alfa J yang tidak sama dengan 0, dengan J-nya di antara 1 sampai N, sehingga alfa 1 V1 dan seterusnya ditambah alfa J Vj ditambah dan seterusnya sampai alfa N Vn sama dengan 0. Oke, kalau bebas linear kan setiap alfanya kan harus 0 ya. Tapi karena ini V1 sampai Vn-nya bergantung linear, berarti terdapat alfa yang tidak 0. Alfa yang mana kita nggak tahu, kita umpamakan alfa J gitu. Nah, karena alfa J ini tidak 0, berarti bisa nih kita bikin alfa JVJ di ruas kiri, sedangkan yang lain kita pindah ke ruas kanan, seperti ini. Jadi, alfa JVJ sama dengan min alfa 1 V1, dan seterusnya min alfa J-1 VJ-1, min alfa J+1 VJ+1, min, dan seterusnya sampai min alfa N Vn. Kemudian kita pindahkan alfa J-nya ke ruas kanan sehingga diperoleh ini Vj sama dengan min alfa 1 V1 per alfa J dan seterusnya sampai min alfa N per alfa J Vn. Nah, kemudian kita misalkan setiap min alfa I per alfa J itu adalah sebagai beta I, begitu ya. Jadi ini jadi ini dan seterusnya, ini jadi ini jadi ini jadi ini. Oke, jadi kita punya Vj sama dengan beta 1 V1 ditambah beta 2 V2 dan seterusnya ditambah beta J-1 Vj-1 ditambah Bj+1 Vj+1 dan seterusnya ditambah Bn Vn. Dengan BI adalah min alfa I per alfa J dengan syarat I-nya tidak sama dengan J. Nah, berarti terbukti bahwa kalau V1 sampai Vn itu bergantung linier, maka terdapat suatu vektor Vj yang merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor yang lain, yaitu ini. Ini kan artinya Vj adalah kombinasi linier dari vektor-vektor V yang lain selain Vj itu, gitu. Jadi terbukti. Berikutnya adalah lemma 1.3. Misalkan V itu sama dengan span W1, W2 sampai Wn adalah ruang vektor. Kemudian misalkan pula himpunan V1, V2 sampai Vr itu bebas linear di V. Maka R itu kurang dari sama dengan N. Nah, sekarang kita buktikan menggunakan kontradiksi, kita andaikan R lebih dari N. Nah, karena V adalah ruang vektor yang dibangun oleh tadi span W1 sampai Wn, maka kita bisa memisalkan VI itu sama dengan alfa I1 W1 plus alfa I2 W2 plus dan seterusnya sampai plus alfa IN Wn untuk setiap I dari 1 sampai R. Nah, selanjutnya perhatikan kombinasi linier beta 1 V1 ditambah beta 2 V2 dan seterusnya ditambah beta RVR sama dengan 0. Maka beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan titik-titik sama dengan beta R sama dengan 0 karena V1, V2 sampai VR-nya kan bebas linier. Nah, selanjutnya dari sini tadi kan
setiap VI tadi kan bisa dinyatakan sebagai alfa I1 W1 ditambah dan seterusnya sampai alfa IN WN gitu kan. Berarti ini V1 bisa kita nyatakan sebagai ini alfa 11 W1 ditambah dan seterusnya sampai alfa IN WN. Oke, jadi ini beta 1 V1 kita jabarkan menjadi ini. Dan seterusnya ini beta 2 V2 juga, dan seterusnya sampai beta R VR kita jabarkan menjadi ini. Oke, jadi beta R dikali alfa R1 W1 ditambah dan seterusnya ditambah alfa Rn WN. Ini sama dengan 0 ya. Jadi dari sini ke sini. Nah, kemudian ini saya pisah-pisahkan berdasarkan W-nya. Jadi berdasarkan W1, maka bisa seperti didistribusikan begitu ya. Ini jadi beta 1 alfa 11 ditambah dan seterusnya yang di sini ditambah beta R alfa R1. Nah, itu dijadikan 1 di sini dikali W1 begitu. Dan seterusnya sampai beta 1 alfa 1N ditambah dan seterusnya ditambah beta R alfa Rn, itu kita jadikan 1 di sini dikali WN yang ini kan. Itu ya, ini sama dengan 0. Oke, dari situ ke sini. Oke. Nah, kemudian karena tadi V1 sampai Vn kan bebas linear mengakibatkan beta 1 sampai beta n itu 0, berarti kita punya ini masing-masing ini adalah 0. Ini saya jabarkan masing-masing mendatar ke bawah. Jadi ini adalah ini dan seterusnya sampai ini adalah ini. Masing-masing sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa SPL ini adalah SPL dengan N persamaan. Jadi ini kan menurun sampai N ya. Ini terlihat di sini. Dari alfa R1 sampai alfa Rn, dari alfa 11 sampai alfa 1N, jadi ada N persamaan, dan ada R variabel. Ya, ini dari beta 1 sampai beta R. Nah, tadi kita mengandaikan bahwa R-nya itu lebih dari N kan. Ini artinya SPL ini tadi dia punya banyak solusi. Karena ini kan SPL homogen yang punya N persamaan dan R variabel dengan R-nya lebih dari N. Berarti dia punya banyak solusi. Ini kita tahu, kita sudah pernah membahas hal ini di mata kuliah aljabar linear elementer. Ya kan? Seperti pada contoh di video sebelumnya. Kalau punya banyak solusi berarti dia bergantung linier. Nah, berarti ini kontradiksi dengan V1 sampai Vn yang bebas linier. Berarti haruslah R kurang dari atau sama dengan N. Ini terbukti.